mengaktifkan mode sunyi atau mute saat narasumber sedang menjelaskan. Kedua, peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan tombol present atau bertanya melalui kolom percakapan dengan format yang sudah tertera di kolom percakapan. Nah, selanjutnya karena sudah memasuki waktu pukul 9, silahkan Ibu Hana dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Afifah. Sebelum mulai, saya mau bertanya dulu, ini apakah kita menunggu ada peserta yang lain atau ini sudah semuanya? Sambil dimulai saja. Oke. Sambil dimulai ya. Oke. Oke, kalau begitu saya izin share screen kalau begitu ya. Oke. Ya. Apakah kakak-kakak bisa mendengar suara saya? Bisa, Ibu. Bisa ya, oke. Kalau untuk halaman pertama PowerPoint-nya apa juga sudah tampak? Sudah. Sudah tampak, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada pihak Ruang Belajar Akil yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa berkontribusi di acara ini ya. Mudah-mudahan hari ini kita semua memperoleh manfaat dan saya juga semoga ketika menyampaikan materi ini bisa dimengerti yang pertama dan yang kedua juga dapat dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ini tidak terlalu sulit karena memang saya sengaja mengambil yang praktikal saja supaya sehari-harinya mudah untuk diterapkan. Baik, yang pertama ini adalah perkenalan dari saya. Nama lengkap saya adalah Hana Permatasari Tanjung. Sehari-hari di PAUD Camellia biasanya saya dipanggil Teacher Hana, tapi untuk kegiatan hari ini saya bisa dipanggil Mbak Hana, Kak Hana, atau apa saja. Gitu. Untuk yang saya lakukan sehari-hari, saya memang aktif di PAUD Camellia Malang. Lokasinya ada di Sawah Jajar. Kalau kakak-kakak mau main, mau datang, boleh silakan. Saya mengajar Fun English sebagai salah satu katakanlah pelengkap ya dari kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk PAUD, dan saya juga adalah koordinator untuk International Volunteer Program di PAUD Camellia. Itu adalah program kami yang sejak 2013 telah menerima sukarelawan asing dari berbagai negara untuk menambah warna atau memberikan pengalaman yang baru bagi pengalaman bermain dan belajar bagi anak-anak usia dini di PAUD Camellia. Itu ada email saya dan juga ada WhatsApp saya, apabila diperlukan saya bisa dikontak kapan saja. Baik, selanjutnya kita mulai. Sesuai dengan arahan yang diberikan oleh RBA, diskusi hari ini akan mencakup 4 bagian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bahasa ibu? Kemudian yang kedua, bagaimana peran bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, bagaimana menggunakan bahasa ibu dalam mendidik dan meneruskan pengetahuan kepada anak? Kemudian yang terakhir, mohon maaf ternyata ada tipe ya di situ, itu adalah part 4 seharusnya. Yang terakhir adalah bagaimana membiasakan anak untuk menggunakan bahasa ibu dalam interaksi sehari-hari. Nah, dari 4 bagian ini saya akan mulai dulu dari bagian yang pertama, yang paling mendasar sekali. Apa sih bahasa ibu itu? Oke, baik. Kita akan mulai. Apa yang dimaksud dengan bahasa ibu?
Oke, saya akan memulai dari awal mulanya. Dari mana datangnya atau origin-nya, asal istilah bahasa ibu itu dari mana? Saya mengambil referensi dari 6 Minutes English. Yang saya dapat intisarikan adalah di banyak bahasa, seperti banyak bahasa lain di dunia ini, ada istilah-istilah yang terkait dengan gender, namun sebetulnya tidak mengacu secara khusus pada konsep gender tersebut ya. Hal ini rumit, tapi hubungan antara bahasa dengan gender itu terjadi di banyak bahasa di dunia. Seperti kalau misalnya contohnya saya mengambil bahasa Perancis katakan, itu kan ada feminin dan satunya yang bukan feminin, saya lupa sebutannya, maskulin. Feminin dan maskulin. Juga dalam bahasa Arab juga ada penyebutan-penyebutan. Jadi kayak kata tertentu itu dilekatkan pada suatu konsep gender. Tapi untuk mother tongue sendiri atau bahasa ibu sendiri, lucunya atau menariknya adalah tidak semua kata-kata tersebut itu berkaitan dengan konsep yang dimaksud. Maksudnya begini, mari kita lihat. Untuk penyebutan dalam bahasa Inggris kan untuk bahasa ibu disebut mother tongue language ya. Nah, ini ada kaitan atau asosiasi yang kuat antara ibu sebagai pemberi pengasuhan yang utama kepada anak dengan orang yang mengajarkan banyak hal pada anak gitu. Ya, sebetulnya di berbagai belahan dunia ini atau kita nggak usah jauh-jauh di Indonesia sendiri saja, untuk pemberi pengasuhan utama pada anak itu sebetulnya tidak mesti ibu atau orang tua perempuan yang lainnya. Memang secara norma pantasnya begitu ya, maksudnya kan ibu atau nenek begitu atau tantenya yang memberikan pengasuhan utama kepada anak. Tapi sebetulnya primary caregiver sendiri itu bisa juga ada yang laki-laki gitu. Mungkin ada dalam beberapa situasi yang ibu itu adalah harus bekerja di luar sehingga primary caregiver-nya adalah ayah. Itu juga bukannya tidak umum begitu ya, juga banyak kok yang terjadi seperti itu. Jadi ketika kita membicarakan bahasa ibu, sebetulnya itu mengacu pada ya memang sih sepantasnya memang begitu, ibu yang memberi pengasuhan utama kepada anak. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan oleh ibu dalam memberi pengasuhan kepada anaknya atau orang tua perempuan lain yang memberi pengasuhan kepada anaknya, itulah yang akhirnya bahasa itulah yang digunakan oleh anak itu ketika dia berpikir, ketika dia memandang dunia, ketika dia berkomunikasi, itulah yang dia gunakan. Itu yang disebut bahasa ibu. Nah, kemudian saya akan masuk kepada pengertiannya yang lebih dalam lagi. Kalau digunakan dalam bahasa Inggris ada dua, ada yang bilang mother tongue language, ada yang bilang first language juga. Nah, saya mulai dari mother tongue language dulu. Yang pertama, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kita akan menyebutnya sebagai bahasa asli. Bahasa asli itu maksudnya bagaimana? Maksudnya apa ya? Nah, yang pertama, digunakan oleh keluarga, orang tua, atau orang-orang di lingkup itu, yang kecil itu, di dalam rumah itu sehari-hari. Saya rasa untuk di Indonesia, misalnya, kalau misalnya saya mengambil contoh pada keluarga saya sendiri, bahasa asli di keluarga saya adalah bahasa Indonesia sebetulnya. Jadi maksudnya itu yang digunakan di rumah sehari-hari. Kemudian ada juga pengertian lanjutan dari bahasa asli, itu adalah bahasa yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tentu saja, kenapa bisa diturunkan? Ya karena kan orang tuanya, katakanlah orang tua perempuannya, itu yang memberi pengasuhan utama kan kepada anaknya. Nah nanti sampai dia dewasa dan ketika dia berkeluarga sendiri, dia mempunyai anak sendiri, tentu bahasa itu pula lah yang akan dia teruskan kepada anaknya. Sehingga ya itulah dia jadi turun dari generasi ke generasi. Kemudian bahasa ini juga dipakai oleh suatu kelompok etnik tertentu. Jadi kalau tadi kita mengacu pada bahasa Indonesia, sekarang kita juga jangan sampai luput ya, jangan sampai luput menyebut bahasa, sebentar, mohon maaf sebentar, saya mau, oke, mute. Oke, saya tadi perlu mengondisikan agar orang-orang di sekitar saya ini tidak begitu ramai. Mohon maaf kalau ada yang terganggu ya, tapi sudah saya upayakan untuk kondisikan. Oke, saya lanjut. Tadi saya sampai pada jangan sampai luput juga bahwa ketika kita membicarakan tentang bahasa asli, itu juga tercakup
di dalamnya bahasa-bahasa yang dipakai oleh kelompok etnik. Misalnya kalau di Indonesia kan kita pasti sudah akrab ya, insya Allah ada bahasa Sunda lah, ada bahasa Betawi, bahasa Makassar gitu dengan berbagai dialeknya. Alhamdulillah yang harus kita syukuri adalah negara kita ini adalah negara yang memiliki banyak dialek dan banyak bahasa daerah gitu. Jadi itu juga dianggap sebagai kekayaan Nusantara kita. Maka bahasa asli di Indonesia adalah bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah dengan dialeknya masing-masing. Seperti itu. Kemudian untuk first language, jadi yang ingin saya tekankan ini, first language dengan mother tongue language itu bisa dikatakan serupa tapi tak sama gitu lah ya. Kayak mirip, di mana samanya, di mana bedanya. Tapi untuk memberikan pemahaman yang mudah dalam kegiatan ini, saya tidak bermaksud membandingkan antara dua pengertian ini karena lebih kepada bagaimana pengaplikasiannya. Saya hanya menunjukkan saja kepada kakak-kakak dan peserta hari ini pengertian-pengertian yang tercakup di dalam mother tongue language atau first language ini. Kalau first language biasanya disebutnya juga itu bisa, sebentar mohon maaf ya. Nah, ini bahasa pertama. Nah, untuk bahasa pertama, itu yang dipelajari pertama kali oleh seseorang. Mari kita lihat. Loh, memangnya bahasa yang pertama kali dipelajari oleh seseorang itu memangnya nggak digunakan di rumah oleh orang tua atau keluarga sehari-hari? Kan jadi kayak hubungannya jadi kayak rumit ya kalau kita mau membandingkan persamaan dan perbedaan antara keduanya. Oleh karena itu saya katakan kita tidak perlu membandingkan, compare dan kontras antara keduanya. Biasanya bahasa yang pertama kali dipelajari oleh seseorang dapatnya dari mana? Ya dari orang yang mengasuh dia gitu kan, orang yang sehari-hari bersama dengan dia di rumah. Nah, seperti itu. Kemudian yang seseorang merasa paling nyaman menggunakannya. Dalam hal ini saya mungkin dapat memberi contoh seperti ini. Dalam konteks internasional bisa saja seseorang yang katakan dia lahir di Amerika Serikat katakan, tapi keluarganya itu adalah keluarga imigran dari Hong Kong, misalkan begitu. Nah, kemudian dia tentu belajar bahasa yang pertama kali didengar, mungkin orang tuanya memang sehari-hari masih menggunakan bahasa Hokkien di rumah gitu ya, tapi ketika dia mulai mengikuti pendidikan formal di sekolah, tentu dia akan mengikuti bahasa Inggris di sekolah karena saya rasa tidak mungkin di sekolah di Amerika Serikat menggunakan bahasa Hokkien sebagai bahasa pengantar kan. Nah, oleh karena itu bahasa yang pertama kali dipelajari oleh orang itu sebetulnya adalah Hokkien karena dia mendengar sehingga dia udah memperoleh bahasa itu dari keluarganya, tapi sebetulnya bahasa yang dia paling nyaman gunakan adalah bahasa Inggris, misalkan begitu, karena dia memang dibesarkan dalam pendidikan yang menggunakan bahasa Inggris, kurang lebih contohnya seperti itu. Yang terakhir adalah yang secara bawah sadar digunakan seseorang dalam berpikir. Jadi, pernah nggak kakak-kakak atau peserta hari ini ya merasa begini, saya itu mau mengucapkan satu kalimat ini dalam bahasa Inggris gitu ya, bahkan terjadi dalam diri saya sendiri juga gitu. Tapi saya memadukan antara cara saya berpikir dalam bahasa Indonesia dengan bagaimana saya seharusnya berbahasa Inggris gitu. Saya mau menyebut, saya terjadi pada diri saya beberapa minggu yang lalu, saya mau menyampaikan, saya mau bilang isolasi mandiri dalam konteks COVID-19. Saya malah bilangnya itu atau saya malah menggunakan self isolation yang sebetulnya itu nggak tepat gitu. Seharusnya itu sebetulnya adalah self quarantine kan gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa saya itu secara bawah sadar berpikir dalam bahasa Indonesia dan itulah bahasa pertama saya gitu. Saya tidak bermaksud mencampur antara keduanya. Maksudnya mau bilang isolasi mandiri. Kita di sini bilangnya isoman. Oke lah, isolasi mandiri. Ketika digunakan dalam bahasa Inggris, sebetulnya itu tidak tepat gitu. Sebetulnya itu adalah self quarantine. Kayak istilah kata, ini langsung ketahuan gitu kan. Saya memang berpikir dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Dan saya yakin itu juga terjadi pada banyak orang di dunia ini karena ya dia berpikir dalam bahasa itu. Begitu. Nah, baik, saya akan lanjutkan. Mudah-mudahan pengertian ini dapat dipahami dengan sederhana dan mudah ya. Saya akan masuk ke bagian 2. Bagaimana sih peran bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari? Ini juga saya rasa dekat kok dengan kehidupan kita sehari-hari, nggak muluk-muluk juga. Perannya bagaimana? Yang saya mau beri contoh, saya mengambil di sini ada sebuah proyek penelitian yang dilaksanakan oleh British Council, The University of Cambridge, dan bekerja sama dengan pemerintah kota Delhi selama 4 tahun, dari 2016 sampai 2020. Jadi penelitian ini respondennya itu adalah 1.000 orang anak di
sekolah negeri di 3 kota di India. Tapi di sini saya mau menunjukkan contoh yang Delhi ya. Nah, seperti yang kita tahu kan India itu memiliki banyak dialek, masing-masing daerahnya memiliki banyak dialek seperti di negara kita juga. Tapi tidak bisa kita lupakan karena India itu juga dulu adalah bagian dari Commonwealth atau persemakmurannya Inggris. Jadi sebetulnya bahasa Inggris itu sangat akrab bagi orang India sehari-hari. Kayak nggak usah diajarin bahasa Inggris pun secara natural mereka tuh bisa bahasa Inggris karena digunakan dalam sehari-hari. Itu juga tampak di sekolah. Nah, penelitian ini itu ingin mencari sebuah fakta pada sebuah kepercayaan yang dimiliki oleh si British Council dan juga the University of Cambridge. Mereka percaya bahwa multilingualism atau penguasaan akan lebih dari satu bahasa itu ada juga keterkaitan perannya dengan bahasa ibu di tahun-tahun pertama perkembangan anak gitu. Katakanlah mulai dari usia anak usia dini sampai dengan SD. Mereka ingin mengetahui apakah anak-anak yang di rumahnya itu terekspos pada bahasa asli atau dialeknya itu akan memperoleh kesuksesan belajar yang sama di sekolah dalam bidang readings dan matematika yang sekolahnya itu menggunakan bahasa instruksinya bahasa Inggris. Begitu. Itu yang ingin mereka cari. Jadi apakah anak-anak yang di rumah dengan di sekolahnya itu terekspos oleh bahasa instruksi yang sama, apakah mereka memiliki kesuksesan belajar yang lebih tinggi di readings dan mathematics gitu. Dan juga sebaliknya, apakah anak-anak yang di rumahnya itu lebih sedikit terekspos oleh bahasa Inggris, jadi lebih banyak bahasa yang digunakan di rumah, dialek yang di India itu akan memiliki kesuksesan belajar yang lebih rendah di readings dan mathematics. Nah, hasil dari proyek penelitian ini sebetulnya kalau saya simpulkan sederhana tapi mendalam. Jadi apa yang bisa saya sampaikan? Ketika seorang anak sudah merasa nyaman dengan bahasa aslinya, barulah dia bisa mulai mempelajari hal lain. Dalam artian gini, kalau di rumahnya memang sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia, mungkin saya bisa kasih saran juga yang saya bisa sangat terhubung dengan proyek penelitian ini adalah begini. Banyak juga kasus-kasus yang kami temui di sekolah kami sendiri itu adalah orang tua yang secara terlanjur salah kaprah itu di rumah memperkenalkan bahasa Inggris kepada anaknya melalui YouTube atau program-program belajar yang lain. Kemudian anaknya sejak usia sangat dini sudah merekam sangat banyak kosakata dalam bahasa Inggris dari media tersebut. Kemudian anak-anak ini diajak bicara oleh orang tuanya masih dengan bahasa Indonesia. Jadi expose-nya bahasa Inggris. Kemudian orang tuanya berbicara bahasa Indonesia. Dan kemudian ketika dia sekolah, dia dikirim ke sekolah yang menggunakan bahasa Indonesia juga sebagai bahasa pengantarnya. Kemudian ketika menangkap sinyal-sinyal bahwa anaknya kok kayaknya kurang berkomunikasi ya, terus kayaknya susah ya menangkap instruksi belajar. Itu sebetulnya adalah suatu kesalahan yang terdapat di awal gitu loh. Bagaimana anak itu bisa belajar dengan instruksi bahasa Indonesia ketika dia itu sehari-hari sudah sangat banyak terekspos oleh media yang berbahasa Inggris gitu. Jadi itulah juga yang sama ditemukan di proyek penelitian yang saya tampilkan di layar ini. Jadi biasanya hasil dari penelitian ini itu biasanya di rumah itu memang terbiasa berkomunikasi dengan orang tuanya atau paling tidak mendengar dialek bahasa India tersebut, tentu mereka akan kesulitan belajar di sekolah dengan instruksi-instruksi bahasa Inggris gitu, terutama untuk membaca, reading dan juga matematika. Saya rasa di sini sudah tergambar bagaimana sih perannya bahasa ibu itu. Jadi bagaimana anak kita akan bisa belajar dengan pemahaman yang baik apabila dia sendiri belum menguasai bahasa itu gitu ya. Gimana anak mau disuruh misalkan dalam pelajaran misalnya motorik kasar katakanlah seperti kalau di kita dulu kayak pelajaran olahraga ya. Coba rentangkan kedua tangan, coba angkat satu kakinya. Gurunya berbicara bahasa Indonesia dan dia tidak merespon. Dia tidak merespon karena mungkin dia tidak nyaman dengan komunikasi yang gurunya lakukan gitu. Karena dia biasanya di rumah tidak mendengarkan instruksi itu. Dia biasanya nonton bahasa Inggris gitu loh. Jadi kemudian salah kaprah dianggap anaknya itu mengalami keterlambatan bicara gitu kan. Nggak ngomong, kok anakku nggak ngomong-ngomong ya kayak gitu. Padahal itu sebenarnya bukannya dia tidak mau berkomunikasi atau tidak bisa, tapi dia sendiri udah bingung gitu loh. Dia sudah terlanjur bingung loh. Saya biasanya menonton yang seperti ini gitu loh. Kemudian saya mendengarkan orang lain yang berkomunikasi, menginstruksikan saya dengan bahasa Indonesia. Jadinya dia
tidak merespon. Nah, begitu juga dengan dalam penelitian ini. Untuk siswa-siswa yang lebih terekspos kepada bahasa Inggris atau sama di rumah dan di sekolah menggunakan bahasa instruksi yang sama, mereka memiliki kesuksesan belajar yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, apa sih peran bahasa ibu itu ya dalam kehidupan sehari-hari? Yang dapat saya tunjukkan dari gambar yang unik ini, yang pertama kita mulai dari identitas. Jadi dengan kita menguasai bahasa pertama kita atau bahasa asli kita, itulah identitas kita. Seperti contoh yang saya berikan tadi, saya mau bilang isolasi mandiri, saya malah bilang self isolation begitu kan. Nah, itu adalah identitas kita yang menggambarkan kita itu siapa, kita berasal dari mana. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua di sini ada dasar atau fondasi. Yang di box yang paling bawah dapat terlihat bahwa itu adalah bahasa. Jadi ketika kita sudah menguasai bahasa itu, nyaman dengan bahasa itu, barulah kita bisa belajar yang lain seperti literasi membaca dan juga hal-hal lainnya seperti kalau yang orang umum, orang awam tahu mungkin kan kayak belajar calistung gitu kan, belajar membaca, tulis, berhitung gitu ya. Memang dasarnya anak itu tidak bisa pertama kali langsung membaca, pasti dia bahasanya bahasa verbal dulu, apa yang didengarkan. Oleh karena itu, itulah yang menggambarkan fondasi pentingnya peranan bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada keterhubungan atau connection. Dengan bahasa ibu tersebut, dengan bahasa pertama itulah kita akan terhubung dengan keluarga kita, baik keluarga inti maupun bukan. Kemudian juga dengan orang-orang yang sehari-hari bergaul dengan kita. Bagaimana kita mau terhubung dengan mereka kalau kita tidak berbicara bahasa yang sama dengan mereka, kan begitu. Jadi karena kita tinggal di Indonesia, semua orang juga insya Allah bisa berbahasa Indonesia dengan baik, kecuali mungkin yang di daerah 3T ya, itu yang jauh-jauh begitu ya. Itu mungkin mereka masih lebih banyak menggunakan dialek atau bahasa daerahnya masing-masing. Tapi dengan cara bagaimanapun bahasa ibu itu adalah bahasa yang mengkonekkan atau menghubungkan kita dengan orang lain, setidak-tidaknya keluarga kita sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada cultural past, jadi masa lalu kita secara budaya kita tuh orang mana sih? Kita tuh dari mana sih? Seperti itu, mencari akar atau asal kita sebetulnya dari mana. Nah, ini juga menurut saya singkat tapi sudah sangat menggambarkan apa sih peranannya gitu. Baik, sekarang saya akan mulai masuk ke bagian yang ketiga. Nah, terus bagaimana cara menggunakan bahasa ibu dalam mendidik dan meneruskan pengetahuan kepada anak-anak? Pertama, saya ingin mengutip sebuah hadis dalam agama Islam yang berbunyi Madrasatul Ula. Jadi ibu adalah sekolah yang pertama bagi anak gitu. Jadi kalau untuk kita-kita yang perempuan, banggalah bahwa kita ini adalah calon ibu atau adalah ibu karena ya siapa yang ngurusin anak kita kalau bukan ya kita ibunya gitu kan. Dan kita juga harus bersyukur dan berterima kasih kepada ibu kita yang telah membesarkan kita karena mereka lah sekolah yang pertama bagi kita gitu. Sehari-hari kan kita mendengarkan ibu kita. Jadi caranya untuk menggunakan bahasa sehari-hari adalah si ibu atau kita sebagai ibu itu juga harus tentunya sering-sering menggunakan bahasa ibu ini atau first language ini kepada anak kita. Kalau intinya gini, jangan membiarkan anak kita belajar suatu bahasa dan kita tidak bisa saring, tidak bisa filter. Misalnya gini, anak kita dibesarkan oleh TV. Loh, maksudnya gimana? Ya setiap hari disetelkan TV, nonton TV karena misalkan ibunya nyetrika, misalkan ibunya tuh lagi kupas-kupas di dapur, jadi anaknya dibesarkan oleh TV. Kemudian ketika anaknya itu menangkap suatu kata-kata tertentu yang ibunya kurang berkenan, kemudian ibunya marah-marah sama dia. Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih gitu? Ya karena kita tidak mengambil peran itu gitu loh dalam kehidupan sehari-hari. Bukan kita yang mengajarkan bahasa ibu itu kepada anak kita, malah media lain. Jadi kan itu sangat disayangkan. Oleh karena itu sebagai ibu ya memang harus sering-sering berkomunikasi dengan anaknya dalam hal apapun kok, nggak muluk-muluk juga. Misalnya percakapan sehari-hari aja lah. Itu kan tentu juga yang paling sangat mendasar bagaimana caranya kita memindahkan atau mentransfer sebuah ilmu dari kita sebagai ibunya kepada anak kita. Kemudian yang ini juga saya ada tips yang menarik. Bicaralah dengan kata dan atau kalimat yang lengkap. Pernah nggak mungkin teman-teman kakak-kakak ini pernah menyaksikan melihat jadi mungkin saudara kita gitu ya, bicara kepada anaknya misalnya gini, dan ini sangat umum kok. Ini apa? Mo, terus
Berarti kalau mau, anaknya kan pasti akan menjawab, bil. Sebaiknya jangan begitu, nanti anaknya tuh akan menangkap ujungnya saja. Jadi lebih baik kita tuh berbicara yang lengkap kepada anak kita. Misalnya gini, ini apa? Mobil. Kita dulu bilang, ini apa? Mobil. Jadi dari kecil dia akan bilang, mobil, mobil. Bukannya ini mobil, kayak gitu kan. Jadi maksudnya yang ditangkap itu tidak lengkap gitu. Ini apa? A, anaknya akan bilang pel. Jadi selama beberapa tahun perkembangannya itu dia akan pel gitu kan. Padahal apel gitu. Nanti kalau sudah repot sendiri bilang, kok anak saya speech delay ya, keterlambatan bicara. Ya makanya dimulainya dari ibunya juga gitu. Jadi hendaknya kalau berbicara kepada anak, kita menggunakan kata atau kalimat yang lengkap. Misalnya, Dek, lagi apa? Main. Terus kita menimpalikan, oh, lagi main. Nah, seperti itu. Jangan cuman, Dek, lagi apa? Main. Udah diem. Terus kita juga nggak merespon. Jadi dia kan juga tidak merasa dilibatkan dalam pembicaraan gitu. Jadi kayak misalkan, mamaku ini dengerin aku apa enggak sih, kayak gitu. Nah, ada baiknya juga ketika kita mengulangi kata-kata si anak itu juga lengkap seperti itu tadi, seperti yang saya contohkan gitu. Jangan mobil gitu kan, apel gitu. Oleh karena itu kita harus misalnya gini, jadi gimana Dek? Kita harus oh ini begini 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 kayak begitu. Nanti insya Allah sampai ke depannya dia akan terbiasa berpikir dalam satu struktur yang lengkap gitu. Tapi jangan diharapkan mereka akan bicara kalimat yang apa ya, konteksnya itu sangat bertingkat seperti orang dewasa ya, tapi paling tidak kan mereka akan mengerti, oh seharusnya struktur kalimatku tuh begini gitu. Nah, seperti itu. Kemudian ada tips satu lagi. Ketika kita berbicara tentang bahasa, bahasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah bahasa tutur, yang kedua adalah bahasa tulis gitu. Di bahasa apa saja saya rasa insya Allah sama. Nah, untuk untuk membuat si anak itu akhirnya bisa menguasai suatu ilmu yang ditransfer oleh ibunya sendiri, untuk bahasa tutur saya jelas-jelas bilang menyampaikan bahwa listening itu adalah temannya speaking, reading temannya writing, begitu. Seolah-olah kok kita jadi kayak mau tes ini ya, kayak mau tes IELTS gitu ya. Tapi memang begitulah, memang pasangannya begitu. Listening itu pasangannya speaking. Banyak-banyak mendengarkan, maka anak itu akan bisa bicara, insya Allah. Bicaralah pada anak Anda gitu. Jangan didiemin aja juga gitu anak kita. Kemudian untuk bahasa tulis, berarti kan reading temannya writing. Sering-seringlah membacakan buku kepada si anak. Nanti lama-lama dia akan bisa menulis. Maksudnya bukan menulis ini ya, tidak usah terlalu kompleks. Maksudnya menulis satu paragraf, menulis cerita pendek, tidak begitu. Tapi itu bagian dari literasi juga kan. Kalau dia sering dibacakan, kosakatanya dia akan meningkat, seperti juga program-program yang sudah banyak dilakukan oleh RBA seperti read aloud dan segala macamnya. Insya Allah itu sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak sering dibacakan. Kosakatanya pasti insya Allah bertambah lebih banyak. Suatu saat dia akan bisa menulis, paling tidak dia bisa menulis huruf-huruf tertentu, dan yang lebih panjang lagi, dia bisa meng-create atau menciptakan cerita sendiri nantinya. Jadi ya kalau ingin anak kita, istilah kata, cerewet atau pandai bicara, ya suruh dia mendengarkan kita setiap hari gitu. Kitanya banyak bicara kepada dia, dari listener suatu hari dia akan menjadi speaker gitu. Nah, kemudian dari reader, lama-lama dia akan bisa menjadi writer, seperti itu. Writernya tapi jangan ini ya, jangan complicated sekali ya, jangan muluk-muluk kayak menjadi penulis apa gitu. Tapi maksudnya dia akan bisa menulis gitu loh, menciptakan suatu tulisan dia akan bisa begitu. Itu tipsnya. Kemudian yang keempat sepertinya, oh ya, kita hampir habis. Bagian yang terakhir ini, bagaimana sih membiasakan anak untuk menggunakan bahasa ibu dalam interaksi sehari-hari? Tadi kan kita berbicara tentang gimana caranya kalau kita mau mentransfer ilmu atau mengajarkan sesuatu kepada anak menggunakan bahasa ibu. Sekarang pembiasaannya caranya bagaimana? Nah, saya mengambil dari perkembangan bahasa dan bicara ini. Citra Amelinda ini adalah seorang dokter, rasanya dia adalah dokter anak atau dokter umum, saya kurang tahu, tapi dia adalah seorang dokter. Dia beberapa waktu yang lalu, tanggal 17 Februari itu, dia sempat memposting sesuatu di akun Instagramnya dia, yang menyatakan tentang proses-proses bagaimana sih belajarnya anak itu, mulai dari dia mendengar sampai akhirnya dia bisa bicara sendiri. Apakah kakak-kakak bisa melihat kursor saya ya? Bisa ya? Atau gimana ya? Bisa Bu, terlihat. Oh bisa, oke baik.
saya mulai dari sini. Di sini ada gelombang suara. Anak itu kan mendengar ya, gelombang suara, kita jalan kepada lingkaran yang berwarna pink. Di sini dia dengar, dari gelombang suara dengar, diolah dalam telinganya dari saraf-saraf itu, kemudian masuk ke otaknya. Diproseslah di dalam otaknya kata A sampai kata-kata yang pertama sampai dengan kata-kata yang terakhir dia pelajari semua diproses dalam otaknya. Kemudian itu akan masuk juga ke saraf-saraf motoriknya dia, ke apa ini namanya, otot yang untuk vokalnya, otot yang untuk bicaranya. Lama-lama lidahnya juga bisa digerakkan untuk bisa mengucapkan kata-kata apa yang diucapkan oleh ibunya, seperti itu. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa semuanya itu berawal dari mendengar gitu. Kalau anak kita tidak pernah mendengarkan, ya dari mana dia bisa gitu. Sama juga kan seperti orang, mohon maaf, tunarungu kan juga begitu. Ada yang memang terlahir begitu, ada juga yang bukan terlahir demikian gitu loh. Karena dia tidak pernah, mendengar, rangsangan suara, jadinya, kayak apa ya, secara otomatis dia juga menjadi tunawicara seperti itu kan, karena memang nggak pernah, terdengar rangsangan di telinganya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus memanfaatkan yang, 5 tahun pertama pada usia anak-anak gitu, sering berbicara pada dia, sering membacakan cerita pada dia, sering ngobrol dengan dia gitu, karena selepas dari 5 tahun, tingkat penguasaan bukan tingkat penguasaan, tingkat kecerdasan mereka itu akan berubah dalam bentuk yang lain begitu. Yang setiap hari itu anak-anak akan memberi kejutan-kejutan pada kita. Loh kok udah bisa gini ya? Kok bisa gini ya? Nah, pada 5 tahun yang pertama itulah jangan sampai lepas begitu. Kemudian untuk yang kedua, nah ini ada juga nih sebuah kampanye yang sering di sebuah kampanye yang sering di gembar-gemborkan. Kebetulan yang terakhir itu terjadi pada Mei 2020 oleh Badan Pengembangan dan dalam bahasa Indonesia, terus bilang, "Kok kamu nggak ngomong sih? Kamu ini deh, kayaknya anakku speech delay," begitu. Kan maksudnya sayang sekali kalau anaknya mengalami perlakuan yang seperti itu, gitu. Nah, ini saya itu juga dirasakan oleh, ibu dan guru-guru yang lain. Mulai dari yang, tentang anak bicaranya anak, mulai dari, suka dukanya belajar daring, dan lain sebagainya, sampai pergaulan anak-anak itu, sampai ke tadi kayaknya kita sampai menginjak usia remaja juga ya. Terima kasih untuk kesempatannya, mudah-mudahan pengalaman yang saya bagikan ini memang dari lubuk hati yang paling dalam, saya, berdoa mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat semuanya. Nah, untuk saya sendiri, saya juga mengingatkan diri saya bahwa, ini juga ibu-ibu yang lain bahwa, anak kita itu tidak selamanya akan menjadi anak. Maksudnya suatu saat dia akan menjadi remaja dan suatu saat dia akan menjadi orang dewasa. Jadi, bagi kita para ibu, saya juga sering mengingatkan diri saya sendiri, eee, jangan jangan sebel kalau diteriakin, "Mah mah," gitu kan, "Bu sini, lihat," gini kan, "Apa sih, apalagi sih yang mau dilihat?" Kayak gitu kan. Tapi, saya juga sering begitu kok, itu mungkin dosanya dosanya ibu, dosanya mama tuh kayak gitu ya. "Iya, apa sih kok manggil lagi?" Gitu kan, seperti itu. Tapi suatu saat dia akan menjadi dewasa dan kita masa-masa itu nggak bisa diulang kembali. Jadi gunakanlah masa yang sekarang dia masih ngintil dengan kita, masih suka neriakin kita untuk kesempatan untuk banyak-banyak memasukkan bahasa ibu, kita sebagai ibunya memasukkan ke dalam otaknya. Karena suatu saat itu akan hilang dan pasti insya Allah kita, bukan bukan insya Allah, pasti pasti kita nggak akan ikhlas kalau peran itu diambil oleh media atau orang lain gitu maksudnya. Jadi ya terima kasih untuk kesempatannya. Semoga kita bisa memanfaatkan masa-masa ngintil anak kita itu untuk membuat dia menjadi insan yang berguna di masa depan seperti itu. Terima kasih untuk semuanya kakak-kakak. Suatu saat akan menjadi ibu dan bapak. Rasakanlah apa ya drama-dramanya rasakanlah gitu.
Baik, terima kasih Bu Hana. Luar biasa sekali kesan-pesannya dari Bu Hana. Mungkin dari Bunda atau dari peserta, teman-teman peserta ada yang mau menyampaikan kesan-kesan hari ini? Boleh dibuka mic-nya atau lewat kolom komentar. Dipersilahkan. Atau mungkin Kak Windy mau menyampaikan kesan dari acara hari ini? Boleh. Kesan dari saya sangat seru sekali ya, dari Ibu Hana juga tidak hanya teori saja materi gitu, tapi juga diberikan, praktiknya gitu. Jadi ada pengalaman juga yang diceritakan gitu, jadi lebih dapat terinternalisasi dengan baik gitu untuk saya. Kemudian juga sangat insightful sekali ya, membuka pikiran saya gitu terkait bahasa, terus juga, bener-bener menambah pengetahuan saya begitu, Kak. Terima kasih ya, Bu Hana. Terima kasih Kak Windy atas kesannya. Uh, untuk peserta lainnya atau ibu-ibu dan bapak-bapak peserta bisa ditulis di kolom percakapan. Sebelumnya terima kasih banyak sekali lagi untuk Ibu Hana atas pemaparan materi dan diskusi hari ini, berbagi wawasan dengan kita semua. Nah, akhir acara kita sebelum kita tutup, mari kita berdoa untuk menutup acara hari ini, untuk menutup kegiatan hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih untuk para peserta dan ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah bergabung. Terima kasih juga Ibu Hanjar dan Bu Indrawati sudah menulis sudah bergabung dan sudah menulis pesannya. Ibu Hana, terima kasih banyak atas informasinya. Kita bisa kembali ke main room ya sekarang untuk acara selanjutnya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah yang kurang berkenan dari saya. Banyak Ibu. Terima kasih Bu Indrawati. Mohon maaf juga bila ada salah kata dari saya selaku moderator hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali ke main room, Ibu. Permisi Kak Mei, ini langsung leave room ini aja ya berarti Kak? Nggak perlu nunggu Kak Mei untuk itu ya, mengakhiri breakout room ya Kak? Oke teman-teman bisa langsung pindah ke main room ya. Kita penutupan di main room. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Windy.
Terima kasih banyak teman-teman di sini sudah selesai ya untuk yang kegiatan penyuluhan ke orang tuaan. Dan setelah ini kita akan menunggu dari yang teman-teman social fair akan kembali juga ke ruangan ini. Jadi setelah ini kita akan ada penutupan. Mungkin tadi kesan-pesannya sudah disampaikan ya untuk. Nah, ini kita akan saat lagi kita akan bertemu juga dengan adik-adik yang dari social fair dan kita akan melakukan penutupan bersama. Insya Allah kegiatan akan diakhiri pukul 10.35. Bagi teman-teman ataupun mungkin Bu Hana juga yang hendak makan, minum, atau ke toilet untuk saat ini kami persilahkan. Dan kami akan tutup pukul 10.35. Terima kasih.